Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desy Anggraini dengan NIM C1C022082 dari program studi akuntansi Ruang 12. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, yaitu tentang pajak penghasilan badan dengan mata kuliah perpajakan 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Langsung saja masuk ke pengertian pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada subjek pajak penghasilan badan, di mana subjek ini terbagi menjadi 18. Yang pertama ada perseroan terbatas, yang kedua perseroan lainnya, yang ketiga badan usaha milik negara atau BUMN, yang keempat badan usaha milik daerah atau BUMD, yang kelima ada badan usaha milik desa atau BUMDes, yang keenam firma, yang ketujuh kongsi, yang kedelapan koperasi, yang kesembilan dana pensiun, yang ke-10 persekutuan, yang ke-11 perkumpulan, yang ke-12 yayasan, yang ke-13 organisasi masyarakat, yang ke-14 organisasi sosial politik, yang ke-15 organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun, yang ke-16 lembaga dan bentuk badan lainnya, yang ke-17 kontrak investasi kolektif atau KIK, yang ke-18 atau yang terakhir bentuk usaha tetap. Berikutnya objek pajak penghasilan badan, di mana objek ini terbagi menjadi 9. Yang pertama ada hadiah kegiatan dan penghargaan, yang kedua laba usaha, yang ketiga keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta selain tanah dan bangunan, yang keempat penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, yang kelima bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang keenam dividen, yang ketujuh royalti atau imbalan atas penggunaan hak, yang kedelapan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, yang kesembilan keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan. Selanjutnya, norma pajak penghasilan badan. Yang pertama sesuai dengan pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang KUP, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Selanjutnya, wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib pajak melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, pada pasal 14 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan diatur bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari Rp4.800.000 boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Wajib pajak yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selanjutnya, tarif pajak penghasilan badan. Perlu dipahami, pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sejak tahun 2020 melalui peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas. Tarif pajak penghasilan badan diturunkan. Selama ini tarif badan normal adalah 25% dari penghasilan kena pajak. Dan melalui kebijakan baru ini, tarif pajak penghasilan turun secara bertahap, yakni pada tahun 2020 dan 2021 dikenakan tarif sebesar 22% dan pada tahun 2020 dan mulai tahun 2022 dikenakan tarif 20%.
Selanjutnya lebih rendah 3% untuk perusahaan terbuka. 19% pada tahun 2020 dan 2021 dan 17% mulai dari tahun 2023. Tapi penurunan tarif pajak penghasilan badan lebih rendah 3% bagi perusahaan TBK ini ada syaratnya, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, saham dikuasai setidaknya 300 pihak. Yang kedua, setiap pihak di dalam perseroan TBK hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetor penuh. Yang ketiga, saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak. Yang keempat, membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Sekian video presentasi saya hari ini. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.